Sebagai minoritas, tidak tersedia banyak pilihan bagi Muslim di Kroasia. Namun selalu ada jalan di tengah keterbatasan untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salah satunya toko kue halal yang akan saya datangi ini. Siapa yang tidak tergiur dengan kue-kue cantik ini? Apalagi jika dibuat sesuai syariat halal. Berawal dari gagasan untuk menyediakan atmosfer nyaman bagi para muslim yang akhirnya membawa Cafe Zagreb membuat kue-kue halal sejak 6 tahun lalu. Sejak pukul 7 pagi, kesibukan dapur sudah dimulai. Para chef segera menyiapkan segala sesuatu sebelum kafe dibuka pada pukul 10. Di tangan Yasmina dan teman-temannya, telur, gula, dan tepung mereka olah menjadi aneka kue istimewa. Nah, ini dia nih, satu bahan penting dan membedakan toko kue Zagreb dengan toko kue lainnya. Gelatin yang digunakan untuk mengentalkan adonan berasal dari bahan baku sapi, jadi dipastikan 100% halal. Sementara toko kue lainnya biasanya menggunakan gelatin dari bahan babi. Gelatin yang digunakan di Cafe Zagreb ini didatangkan dari Austria dan Slovenia. Dan sertifikat halal ini pun harus terus diperbaharui setiap tahunnya. Memang tidak mudah, namun insya Allah membawa keberkahan bagi banyak muslim di Kroasia. Alhamdulillah, kini muslim di Zagreb bisa menikmati kue lezat tanpa rasa was-was. Mislim da je jedina, iako što se slastičarnica tiče, ja mislim da je mi jedini koristimo. Međutim, u restoranu, koliko sam informirana, u džamiji također je koriste. Potret toleransi beragama di Kroasia tidak hanya ada dalam interaksi masyarakat, namun juga masuk dalam hal-hal sederhana, seperti di kantin sekolah. Ada satu sekolah internasional, satu-satunya di Kroasia, yang menyediakan makanan halal. Padahal murid muslim hanya 5% saja dari seluruh jumlah siswa. Seperti inilah kesibukan di dalam kantin menjelang istirahat tiba. Halo. Hai. Nah, jadi menariknya sekolah internasional ini, meskipun jumlah siswa muslimnya hanya 25 anak, di antara 600 siswa, tapi mereka selalu menyediakan makanan halal 2 kali sehari. Tidak hanya bahan-bahan makanannya yang dipastikan halal, tapi juga piring dan semua peralatannya juga dipisahkan untuk memastikan bahwa terjamin kehalalannya. Menariknya lagi, tidak hanya bahan dan peralatan, para juru masak di sini juga wajib lulus dari kursus memasak halal. Jadi kantin ini benar-benar menerapkan konsep halal dalam segala aspek. Menu hari ini adalah pasta tortellini. Untuk murid non-muslim disediakan tortellini isi daging sapi, sementara khusus bagi muslim berisi keju. Hanya 2 kali dalam seminggu tersedia menu daging bagi siswa. Karena banyaknya murid, jam istirahat dibagi dalam beberapa sesi. You want halal? Yes. With tomato or cheese? Tomato. One tomato. Untuk saat ini ada siswa muslim dari Indonesia dan Kazakhstan dalam antrian. Gimana senang nggak sekolah di sini? Senang, seru di sini. Teman-temannya asik. Kita nggak terlalu diperbedakan gitu. Terus enak juga ada pilihan halal di sekolah. Murid yang datang dari negara-negara di seluruh dunia yang mengantarkan sekolah ini untuk menyediakan makanan halal. So our school was the first to recognize the importance to adopt services and food to students who live in accordance with the Islamic religion. Basic principle of our international education at our school is actually multicultural awareness. In our school we cherish
religions of all the students and the food as well. Sebuah semangat toleransi yang patut diacungi jempol. Ada sekitar 20.000 Muslim hidup di sini, dengan mayoritas berasal dari Bosnia, Albania, dan Kosovo. Hanya ada satu masjid di Zagreb. Berdiri sejak tahun 1987, masjid ini sekaligus berperan sebagai Islamic Center atau pusat kegiatan seluruh Muslim di Zagreb. Tidak hanya didominasi kaum dewasa, agen-agen Muslim cilik dari Kroasia juga tumbuh di sini. Ada 6 kelas untuk belajar Quran. Kelas-kelas ini disesuaikan dengan jenjang sekolah mereka, dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Kelas Quran ini hanya diadakan setiap akhir pekan, karena pada hari Senin sampai Jumat mereka akan belajar di sekolah umum, di mana mereka menjadi minoritas. Djeco, ovo je naša prijateljica Kiki, ona dolazi iz Indonezije. Pozdravite, selam alaikum. Selam alaikum. Alaikum. Yes. Nah, jadi di Zagreb, Kroasia ini tidak terdapat sekolah Islam. Tetapi menariknya di sekolah-sekolah umum juga diajarkan tentang pendidikan agama Islam. Hanya bedanya mereka tidak diajarkan tentang huruf-huruf hijaiyah dan juga surat-surat Al-Quran. Jadi dengan adanya sekolah minggu ini akan sangat membantu bagi anak-anak di Zagreb untuk belajar tentang surat-surat pendek dalam Al-Quran dan juga huruf-huruf hijaiyah. BBB. Begitu menyenangkan melihat anak-anak ini sangat antusias belajar meski kelas diadakan saat hari libur. Para imam dari Islamic Center lah yang turun langsung untuk mengajar mereka. Selain huruf hijaiyah dan hafalan surat-surat pendek, kisah para nabi juga diajarkan dengan cara yang ringan dan disukai anak-anak. Toga bića Allah, 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 Kerim Allah. Semangat anak-anak ini menumbuhkan asa bagi Islam di Kroasia. Agama yang diturunkan Allah untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Saya melihat potret kehidupan Muslim yang menarik di Zagreb. Meski minoritas, namun mereka sangat padu. Islamic Center ini juga begitu hidup. Tidak hanya ramai pada hari Jumat, namun juga di sepanjang minggu. To je od početka ostvarenja ove džamije uvijek je bilo da se mora razumijevati islam u kontekstu vremena i mjesta u kojoj živimo. Ono što je najbitnije, dakle, da podučavamo djecu, educiramo djecu i u vladinim školama, državnim školama, da se oslobađaju tog kompleksa, da nisu niže vrijednosti, da se djeca da od djetinjstva shvaćaju da su oni tu dio ovoga društva i mislim da je to jedan od razloga i što imaju ponudu, zaista imaju, evo, kao što vidite, imaju za omladinu, za djecu, za odrasle.